Halo semuanya, saya Koko Kurniawan. Sekarang kita akan bahas tentang function as parameter di Golang. Ini adalah materi yang melanjutkan materi sebelumnya. Jadi sebelumnya kita udah bikin function as value. Nah, sekarang kita akan coba gunakan function as value tersebut menjadi parameter. Jadi function tidak hanya bisa kita simpan dalam sebuah variabel sebagai value saja, namun kita juga bisa menggunakan parameter untuk function lain. Jadi artinya, function yang kita set sebagai variabel dan sebagai value itu kita bisa passing ke dalam function lain sebagai parameter. Nah, mungkin kedengarannya aneh, teman-teman kok bikin parameter sebagai function untuk function lain, tapi sebenarnya ini adalah fitur yang sangat powerful. Nah, kita akan coba beberapa contoh kenapa fitur ini sangat powerful sekali. Contohnya, kita punya sebuah function, di mana di sini ada say hello with filter, di mana di sini ada name-nya, parameter name-nya, lalu di sini kita bikin sebuah parameter lagi, namanya filter, tapi tipe datanya kita pengen dia sebagai function. Jadi teman-teman cukup bikin seperti ini, filter, lalu di sini adalah function, kurung buka kurung tutup, parameternya. Kalau tidak ada berarti tinggal dihilangkan ini, tapi kalau misalnya ada ini seperti ini string dan ini string, artinya apa? Artinya teman-teman butuh parameter function di mana parameternya adalah string dan return value-nya adalah string. Nah, di dalam sini artinya teman-teman bisa manggil si filter ini sebagai function menggunakan filter kurung buka kurung tutup. Karena di sini parameternya string, berarti di sini teman-teman bisa memasukkan string. Contohnya memasukkan name. Nah, contohnya kita akan bikin sebuah function untuk ngelakuin filter kata-kata kasar misalnya. Di sini misalnya ada kata anjing. Kalau kata anjing, kita akan ubah value-nya menjadi titik-titik-titik. Kalau bukan, berarti kita akan return si name-nya itu sendiri. Nah, kita akan bikin ini dulu. Kita lihat nanti untuk apa. Kenapa kok perlu bikin seperti itu. Nah, kita akan bikin file baru di sini. Function as parameter. Jadi kita akan bikin function say hello with filter ya. Jadi di sini kita ada name yang untuk nanti say hello. Jadi kan biasanya kan kayak gini ya. Lihat tadi. Oh, ini langsung print ya. Kan biasanya kita langsung seperti ini ya. Jadi hello name. Nah, cuma kita pengen bikin sebuah function untuk ngelakuin filtering. Jadi di sini kita bikin filter, di mana tipenya adalah function. Functionnya itu punya parameter string, lalu return value-nya adalah string, seperti ini. Nah, di sini saya akan buat variabel biar lebih enak. Name filtered, jadi nama yang sudah difilter, kita ambil dari filter, lalu parameternya adalah name. Jadi artinya apa? Artinya sebelum kita print dulu di sini, kita akan filter si name-nya menggunakan si function filter yang ada di sini. Jadi di sini kita pakainya name filter. Nah, seperti ini. Nah, contohnya kita akan bikin sebuah filter function spam filter misalnya ya. Dimana kita pengen bikin untuk ini. Jadi parameternya string, return value-nya adalah string. Jadi di sini string name sama string. Nah, di sini simple sih. Jadi kita cek aja if name sama dengan misalnya anjing, return titik-titik-titik, else kita return name. Jadi kalau misalnya namanya itu katanya anjing ya, kita akan filter menjadi titik-titik-titik, tapi kalau misalnya bukan, kita akan return menjadi name aslinya. Dari parameter name ini kita akan return nama yang sama. Nah, lantas penggunaannya kayak gimana? Nah, penggunaannya contohnya seperti ini. Jadi kita bisa say hello with filter. Saya tuh di sini masukkan echo, lalu kita di sini masukkan spam filter, nama functionnya. Atau kalau misalnya seperti materi sebelumnya, teman-teman bisa masukkan dulu spam filter sebagai value di variabel filter contohnya. Lalu filter ini variabelnya kita masukkan ke dalam parameter si functionnya. Nah, ini sama aja sebenarnya. Oke, jadi kita sekarang bikin langsung ini ya, say hello with filter, namanya echo. Di sini
ini parameter keduanya kan harus filter function string-string ya. Jadi kita akan pakai yang spam filter ini. Karena parameternya sama, dia ada string dan return value-nya sama, string. Jadi di sini saya pakai spam filter seperti ini. Jadi bisa seperti ini. Nah, ini kalau kita running hasilnya tetap keluarnya hello echo. Lantas gimana kalau saya bikin lagi di sininya adalah anjing seperti ini. Nah, kita run. Nah, hasilnya lihat, dia tidak keluar kata anjingnya. Yang keluar hanya titik-titik-titik. Kenapa? Karena di filter sama si spam filter ini. Jadi si spam filter ini ngelakuin filtering. Jadi kalau misalnya katanya ini anjing, maka akan return seperti ini. Nah, ini lebih bagus kita bikin seperti ini. Kenapa? Karena kalau misalnya teman-teman nggak bikin sebagai function ini, teman-teman akan ngelakuin filteringnya di sini. Jadinya seperti ini. Ya. Jadi seperti ini. Jadi name filter sama dengan name. Name filter sama dengan ini. Nah, teman-teman harus ngelakuin filteringnya seperti ini. Dan ini kan lumayan PR ya. Kalau misalnya teman-teman punya banyak jenis filter, teman-teman harus masukin if-nya banyak di sini. Nah, dengan teman-teman bikin function sebagai argumen, sebagai parameter, maka teman-teman nggak perlu lagi bikin hal-hal seperti ini. Cukup bikin sebuah function saja. Ini saya undo dulu. Nah, function di sini sebagai parameter. Nanti teman-teman cukup fokus bikin filter seperti ini. Jadi bikin spam filter lah, bikin apa filter, bikin apa dan sebagainya. Atau bahkan teman-teman bisa bikin filter yang lain. Contohnya misalnya upper filter. Jadi di sini str count. Oh, saya agak lupa. Functionnya, tapi ada salah satu function di string, sebenarnya nanti akan saya bahas di materi tentang string helpernya ya. Jadi intinya kayak misalnya teman-teman bisa ngelakuin uppercase dan sebagainya di filternya. Jadi nanti teman-teman tinggal tambahkan langsung ke dalam filter di sini. Nah, kadang jika fungsinya terlalu panjang, agak ribet untuk menuliskannya di dalam parameter. Jadi kalau misalnya kita perhatikan di sini kebetulan aja fungsinya cukup parameternya string dan return value-nya string. Gimana kalau fungsinya agak panjang ya, string, 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 integer, integer. Ini kan capek banget ya ngetik seperti ini. Ini kepanjangan. Nah, ada cara yang lebih bagus, kita bisa menggunakan type declaration. Jadi type declaration juga bisa digunakan untuk membuat alias terhadap sebuah function. Sebelumnya kita udah bahas ya type declaration untuk membuat alias, contohnya nomor KTP dari string. Nah, type declaration juga bisa kita gunakan untuk alias sebagai function. Jadi contohnya seperti ini. Jadi kita bikin sebuah type namanya filter, dia sebagai alias untuk function string-string. Nah, itu bisa. Nah, dengan demikian maka di sini kita tidak perlu lagi menyebutkan si function string-string. Kepanjangan gitu ya, cukup kita gunakan filter. Jadi di sini kita bisa bikin type filter misalnya ya, lalu tipenya adalah function string string. Ini kita bisa ganti sekarang menjadi filter. Nah, seperti ini. Ini lebih enak kelihatannya. Hasilnya sih sama, nggak ada bedanya. Cuma lebih mudah aja, kita tinggal ngetik tipe datanya adalah filter. Karena filter itu alias untuk si function string-string. Nah, kalau saya teman-teman ada perubahan, teman-teman ya tinggal tambah ubah di sini ya. Nah, seperti ini. Jadi ini lebih bagus dibanding teman-teman ketikkan nama functionnya di detail functionnya di dalam parameter. Jadi teman-teman lebih baik bikin sebuah type declaration, habis itu sebutkan si detail functionnya di sini. Ups, salah. Next, kita akan bahas tentang anonymous function di Golang.